PT Kereta Api Indonesia tengah mengkaji kereta di jalur yang sudah ada hingga 160 km per jam. Saat ini hanya beberapa jalur yang relatif lurus di Pulau Jawa seperti Cirebon, Semarang, atau Kroya, Surabaya yang sudah memenuhi syarat untuk kereta api dengan kecepatan 160 km per jam. PT Kereta Api Indonesia Persero sedang melakukan studi untuk meningkatkan kecepatan kereta api dari 120 km per jam menjadi 160 km. Studi dilakukan dengan melakukan benchmarking terlebih dahulu ke perusahaan kereta api Malaysia dan Jepang, dua negara yang memiliki kereta api di atas 120 km per jam. Di Malaysia misalnya, kereta listrik dari Gemas ke Padang Besar memiliki kecepatan maksimum 140 km per jam. Menurut KAI, ada beberapa lintasan yang sudah memenuhi persyaratan kecepatan 160 km per jam, yakni lintas Cirebon-Semarang dan lintas Kroya, Yogyakarta, Madiun hingga Surabaya, Gubeng. Sementara lintasan kereta lainnya masih didominasi oleh tikungan dengan radius kecil sehingga perlu dilakukan pelebaran radius tikungan. Jika menggunakan kecepatan 160 km per jam hanya di ruas-ruas yang sekarang memenuhi syarat, waktu tempuh Jakarta-Surabaya bisa dikurangi 1 jam. Tidak melakukan perubahan geometri lengkung dan hanya di beberapa tempat saja menjadikan tidak sebidang. Waktu tempuh memang hanya berkurang 1 jam, tepatnya 58 menit. Jadi waktu perjalanan antara Gambir sampai dengan Surabaya Pasar Turi hanya menjadi 7 jam dengan tanpa melakukan realignment terhadap radius-radius yang di bawah 800 meter. Ada dua model sarana kereta yang dikaji, yakni push-pull dengan menggunakan lokomotif dan kereta rel diesel elektrik. Bogi dengan model tilting atau ayun pun bakal diterapkan untuk meningkatkan kecepatan kereta api di tikungan hingga 15%. Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendukung hal tersebut. Namun, permasalahan berupa perlintasan sebidang perlu diperhatikan untuk menjamin keselamatan. Pembangunan flyover atau underpass menjadi solusinya. Pasti ada sebagian yang mungkin jalur tersebut harus naik ke atas, yang memang tidak bisa dihindarkan lagi atau masih tetap. Nah, dengan tetap berarti kita harus memperhatikan pengamanan sterilisasi wilayah kanan kirinya, Pak. Di mana kalau untuk kereta konvensional 8 meter itu harus steril ya, artinya memang tidak ada lagi gangguan. Terus kemudian untuk pedesaan 10 meter kanan kiri. Nah, ini kalau kita petakan wilayah perkotaan untuk wilayah Jawa maupun kawasan pedesaan ini semuanya hampir berdekatan, bahkan sangat dekat sekali dengan jarak idealnya. Ini menjadi PR. Pemerintah daerah juga diminta untuk ikut serta dalam menyiapkan modal lanjutan bagi para penumpang kereta api. Sehingga peningkatan kecepatan kereta api jalur existing hingga 160 km per jam dapat membawa dampak ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.